Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukmanul Hakim. Saya dari kelompok 2, Sistem Operasi kelas 02 PT3. Kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi tentang penjadwalan CPU, yang dimana kelompok saya beranggotakan Nabila Anggi Ayu Saputri, Muhammad Zizo Sadat, Rahmat Rafli Widian, M. Rizky Pratama Maulana Putra, dan saya sendiri Lukmanul Hakim. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan penjadwalan yang pertama, yaitu penjadwalan FCFS. FCFS adalah proses penjadwalan di mana yang pertama tiba atau mempunyai AT terkecil akan langsung dieksekusi. Pertama, kita jumlahkan semua burst time-nya terlebih dahulu, yaitu 5, 6, 3, 4, 2, dan 1, dan hasilnya adalah 21, merupakan lama proses keseluruhannya. Selanjutnya, buat kolom berjumlah 21 seperti di bawah ini. Selanjutnya, proses akan berjalan, dan proses yang pertama berjalan adalah P3, karena P3 memiliki start time terkecil. Start P3 adalah 0 dan lama prosesnya adalah 5, maka proses akan berjalan dari 0 sampai 5. Selanjutnya, proses yang akan berjalan adalah P5, karena P5 memiliki AT terkecil setelah P3, yang dimana P5 memiliki burst time 6 ms, maka P5 akan berjalan sebanyak 6 langkah. Selanjutnya, proses yang akan berjalan adalah P4, karena P4 memiliki AT terkecil setelah P5, yang dimana P4 memiliki burst time 3 ms, maka P4 akan berjalan sebanyak 3 langkah. Nah, di kasus ini, karena P4 dan P2 memiliki AT yang sama, maka kita akan melihat BT mana yang paling kecil, maka itu yang akan kita jalankan terlebih dahulu. Selanjutnya, proses yang akan berjalan adalah P2, karena P2 memiliki AT terkecil setelah P4, yang dimana P2 memiliki burst time 4 ms, maka P2 akan berjalan sebanyak 4 langkah. Selanjutnya, proses yang akan berjalan adalah P6, karena P6 memiliki AT terkecil setelah P2, yang dimana P6 memiliki burst time 2 ms, maka P6 akan berjalan sebanyak 2 langkah. Lalu proses terakhir yang akan berjalan adalah P1, karena P1 memiliki AT terkecil setelah P6, yang dimana P1 memiliki burst time 1 ms, maka P1 akan berjalan sebanyak 1 langkah. Setelah semua proses selesai, kita akan mengisi tabel sesuai dengan diagram Gantt chart-nya dan akan mencari respon time menggunakan rumus FT dikurang AT sama dengan RT. Nah, di sini kita mendapatkan P3 berjalan dari 0 sampai 5, maka RT-nya 5 dikurang 0 sama dengan 5. P5 berjalan 5 sampai 11, maka RT-nya 11 dikurang 1 sama dengan 10. P4 berjalan 11 sampai 14, maka RT-nya 14 dikurang 2 sama dengan 12. P2 berjalan 14 sampai 18, maka RT-nya 18 dikurang 2 sama dengan 16. P6 berjalan dari 18 sampai 20, maka RT-nya 20 dikurang 3 sama dengan 17. P1 berjalan 20 sampai 21, maka RT-nya 21 dikurang 4 sama dengan 17. Setelah semua tabel terisi, langkah selanjutnya adalah mencari turnaround time dan average waiting time dengan rumus TI sama dengan total penjumlahan semua respon time, dan TR adalah TI dibagi jumlah semua proses. Nah, di sini kita dapatkan turnaround time-nya adalah 5 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 17 ditambah 17 sama dengan 77. Maka average waiting time-nya adalah 77 dibagi jumlah proses yang ada, yaitu 6. 77 dibagi 6 sama dengan 12,83 ms. Maka itulah hasilnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Itu penjadwalan CPU. Penjadwalan prosesor PSJF atau Preventive Shortest Job Force adalah proses yang akan dijalankan berdasarkan sisa proses WT terkecil. Intinya, proses bisa dipotong di tengah jalan demi proses yang lebih pendek. Pertama, kita jumlahkan semua burst time-nya terlebih dahulu. Yaitu bisa kita lihat di sini burst time-nya 5, 6, 3, 4, 2, dan 1. Di sini sudah kita jumlahkan, yaitu hasilnya 21.
21 ini merupakan lama proses keseluruhannya. Selanjutnya buat kolom berjumlah 21 seperti di bawah ini yang sudah kita buat. Baik, di sini ada catatan. Di sini kita akan menggunakan tabel tambahan sebagai bantuan untuk menghitung sisa BT-nya. Kita sebut saja tabel bantuan. Baik, selanjutnya. Ya, di sini adalah tabel bantuannya. Pertama, kita jumlahkan semua burst time seperti yang awal kita bilang tadi. Ini sudah terjumlahkan. Ini merupakan jumlah kolom yang akan kita buat seperti di bawah ini. Selanjutnya, proses yang berjalan duluan adalah P3 karena memiliki AT terkecil yaitu 0 ms. Proses berjalan hanya sampai 1 dikarenakan P5 datang di 1 ms. Ini P5 memiliki 1 ms. Sisa BT-P3 kita tulis di tabel bantuan dan karena P3 baru berjalan 1 langkah, maka sisa BT-nya adalah 4. Ya, di sini sudah kita tulis di P3 di tabel bantuan adalah 4. Dan di sini ada P3 selanjutnya. Selanjutnya P5 datang di 1 ms, maka kita bandingkan BT-nya dengan sisa BT P3. Karena sisa BT P3 lebih kecil dari P5, maka P3 yang akan jalan dan sisa BT P5 tadi ditulis pada tabel bantuannya. Proses berjalan hanya sampai 2, dikarenakan P4 datang di 2 ms. Di sini bisa kita lihat. Sisa BT-P3 kita tulis di tabel bantuan. Karena P3 sudah berjalan 2 langkah, maka sisa BT-nya adalah 3. Di sini sudah kita tulis di tabel bantuannya. Nah, selanjutnya P4 datang dan dapat dilihat di tabel bawah bahwa P2 juga datang di 2 ms. Jadi kita bandingkan ketiganya dengan membandingkan P3 dan P4 dahulu. Dan hasilnya P3 lebih kecil daripada P4. Setelah itu dibandingkan sisa BT P3 dan P2. Karena P3 lebih kecil daripada P2. Maka yang akan jalan duluan adalah P3. Sisa BT P4 dan P2 ditulis di tabel bantuannya. Karena P3 sudah berjalan 3 langkah, maka sisa BT-nya adalah 2. Di sini sudah kita tulis. Sini juga, dan sini juga. Sini P3 jalan sampai ke 3. Selanjutnya P6 datang di 4 ms. Maka kita bandingkan BT-nya dengan sisa BT P3. Karena sisa BT P3 lebih kecil dari P5, maka P3 yang akan jalan dan sisa BT P6 tadi ditulis pada tabel bantuannya. Proses berjalan hanya sampai 4, dikarenakan P1 datang di 4 ms, sisa BT P3 tersebut ditulis di tabel bantuan. Dan karena P3 sudah berjalan 4 langkah, maka sisa BT-nya adalah 1. Ya, di sini sudah terlihat di tabel bantuan ada 1. Ya, kita lanjut. Lalu selanjutnya P1 datang dan dapat dilihat di tabel bahwa hasil BT P3 dan P1 sama-sama 1. Jadi kita bandingkan mana AT yang terkecil. Karena P3 lebih kecil dari P1 AT-nya, maka P3 yang akan berjalan duluan. P3 berjalan 1 langkah, karena sisa BT-nya tinggal 1, dan sisa BT P1 ditulis di tabel bantuannya. Sini di tabel bantuan P1 sudah ditulis. Ya, selanjutnya. Karena P3 sudah habis, maka kita bandingkan semua sisa BT di tabel bantuannya. Yang dimana sisa BT terkecil yang jalan duluan. Karena
P1 yang memiliki sisa BT terkecil yaitu 1 ms, maka P1 yang akan jalan duluan. Di sini P1 sudah mulai jalan. Selanjutnya, proses dengan sisa burst time terkecil adalah P6, yaitu 2 ms. Di sini P6 terlihat 2 ms, sehingga proses P6 dijalankan sampai selesai. Di sini P6 sudah berjalan 2 langkah. Selanjutnya, proses dengan sisa burst time terkecil adalah P4, yaitu 3 ms. Sini P4 kita lihat ada 3 ms burst time-nya. Sehingga proses P4 dijalankan sampai selesai, yaitu berjalan sebanyak 3 langkah. Selanjutnya, proses dengan sisa burst time terkecil adalah P2, yaitu 4 ms. P2 di sini terlihat ada 4 ms, sehingga proses P2 dijalankan sampai selesai sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya, selanjutnya. Dan yang terakhir adalah P5 yaitu 6 ms. Sehingga proses P5 dijalankan sampai selesai. Di sini bisa dilihat P5 memiliki 6 ms burst time. Di sini P5 berjalan sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sampai ke akhir. Setelah semua prosesnya selesai, isi tabel tersebut sesuai dengan diagram Gantt chart-nya. Dan untuk mencari respons time-nya menggunakan rumus Ft kurang At sama dengan RT. Lalu kita dapatkan P3 berjalan 0 sampai 5, dengan RT 5 kurang 0 sama dengan 5. P5 berjalan 15 kurang 21, yaitu RT-nya 21 kurang 1 sama dengan 20. P4 berjalan 8 sampai 11, dan RT-nya 11 dikurang 2 sama dengan 9. P2 berjalan 11 sampai 15, yaitu RT-nya 15 dikurang 2 sama dengan 13. P6 berjalan 6 sampai 8, RT-nya 8 dikurang 3 sama dengan 5. P1 berjalan 5 sampai 6, RT-nya 6 kurang 4 sama dengan 2. Setelah semua tabel terisi, langkah selanjutnya adalah mencari turnaround time atau TI dan average waiting time atau TR dengan rumus TI atau total penjumlahan semua response time dan TR atau TI jumlah proses. Turnaround-nya bisa kita lihat sini ada 5, 20, 9, 13, 5, 2. Yaitu kita dapatkan dari sini yang sudah kita hitung tadi menggunakan rumusnya. Lalu kita jumlahkan di sini untuk menentukan turnaround time. Dan ini hasilnya yaitu 54. Average waiting time-nya kita bagi jadi 6. Kita bagi dengan 6. 54 dibagi dengan 6 sama dengan 9 ms. Baiklah, sekian penjelasan penjadwalan prosesor PSJF dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jizil Sadat dengan NIM 802.2024.0148. Saya dari kelompok 2 dan saya akan mempresentasikan tentang MPSJF. Non-Preemptive Shortest Job First (NPSJF) adalah proses dengan burst time paling kecil memiliki prioritas tertinggi, namun tanpa preempsi. Sehingga proses sedang berjalan harus diselesaikan sampai habis. Intinya, proses tidak bisa dihentikan. Proses berjalan sampai selesai. Pertama kita jumlahkan semua burst time-nya terlebih dahulu. 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1.
Dengan semua jumlah dari burst time ini kita jumlahkan, didapatkan hasil 21. Hasil 21 ini merupakan lama proses keseluruhannya. Selanjutnya, buat kolom berjumlah 21 seperti di bawah ini. Dari 0 sampai 21 seperti di bawah ini. Kita memiliki catatan. Di sini kita akan menggunakan tabel tambahan sebagai bantuan untuk menghitung sisa BT-nya. Kita sebut saja sebagai tabel bantuan. Selanjutnya, proses berjalan. Yang berjalan duluan adalah P3, karena P3 memiliki arrival time terkecil. Arrival time dari P3 adalah 0. Dan lama proses BT-nya adalah 5. Maka proses akan berjalan dari 0 sampai ke 5. P3 habis. Selanjutnya proses akan berjalan duluan adalah P1. P1. Karena P1 memiliki burst time terkecil yaitu 1. Maka proses akan berjalan dari 5 sampai ke 6. P1 habis. Selanjutnya proses yang akan berjalan duluan adalah P6. Karena memiliki burst time terkecil yaitu 2. Burst time terkecil yaitu 2. P6. Burst time terkecil yaitu 2. Terkecil setelah 1. Maka proses akan berjalan dari 6 sampai ke 8. P1 habis. Selanjutnya, proses akan berjalan duluan adalah P4. Karena P4 memiliki burst time terkecil, yaitu 3. Maka, proses akan berjalan dari 8 sampai ke 11. P4 habis. Selanjutnya, proses akan berjalan terlebih dahulu. Duluan adalah P2. Karena P2 memiliki burst time terkecil, yaitu 4. Maka, proses akan berjalan dari 11 sampai ke 15. P2 habis, dan yang terakhir adalah P5 yang memiliki burst time 6. Maka proses akan berjalan dari 15 sampai 12. P5 burst time 6. Dari 15 sampai 21. Setelah semua proses ini selesai, isi tabel tersebut dengan diagram Gantt chart-nya untuk mencari response time kita menggunakan rumus FT, finish time, ditambah AT, arrival time, sama dengan RT, response time. Lalu kita dapatkan P3 berjalan dari 0 sampai ke 5. Untuk response time-nya, itu adalah finish time 5 dan arrival time 0. 5 dikurang 0 sama dengan 5. Maka response time-nya adalah 5. P5 berjalan dari 15 sampai ke 21. Response time-nya adalah 21 dikurang 1. Didapatkan hasil 20 sebagai response time-nya. Finish time dikurang arrival time sama dengan response time 20. P4 berjalan dari 8 sampai ke 11. Yang dimana response time-nya adalah finish time 11 dikurang 2 sama dengan 9. P2 berjalan dari 11 sampai ke 15. Yang dimana response time-nya adalah 15 dikurang 2. Finish time dikurang arrival time sama dengan response time. Yang dimana didapatkan hasilnya sama dengan 13. P6 berjalan dari 6 sampai ke 8. Yang dimana response time-nya adalah 8 dikurang 3. Finish time dikurang arrival time. Yang dimana didapatkan hasilnya response time-nya adalah 5. P1 berjalan dari 5 sampai ke 6. Yang dimana response time dari P1 adalah arrival finish time-nya 6 dikurang dengan arrival time-nya 4. Maka didapatkan hasil response time-nya sama dengan 2. Setelah semua tabel terisi, langkah selanjutnya adalah mencari turnaround time dan average waiting time dengan rumus turnaround time-nya adalah total perjumlahan semua response time. Semua response time dijumlahkan. Dan untuk average waiting time itu adalah turnaround time atau total perjumlahan response time-nya dibagi dengan jumlah proses. Jumlah proses dari P3 sampai P1. Turnaround time ini bisa kita lihat di sini di catatan. Turnaround time-nya adalah penjumlahan dari semua response time. Yang dimana semua response time itu adalah ini.
Dan response time itu dijumlahkan alias ditambahkan. Jadi 5 ditambah 20 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 5 dan ditambah 2. Didapatkan hasil dari penjumlahan turnaround time ini, response time adalah 54. Jadi, hasil dari turnaround time adalah 54. Turnaround time adalah 54. Dan untuk average waiting time adalah 54. Hasil dari perjumlahan response time atau bisa disebut sebagai turnaround time dibagi dengan 6. 6 didapatkan dari proses, yaitu proses dari P3, P5, P4, P2, P6, dan P1. Prosesnya ditotalkan ada 6. Maka 54 dibagi 6 sama dengan 9 ms. Maka average waiting time-nya adalah 9 ms. Begitulah presentasi saya tentang NPSJF. akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang penjadwalan CPU round robin, atau bisa dibilang RR. Selanjutnya, round robin adalah penjadwalan tanpa prioritas dan menggunakan preempisi, di mana setiap proses dijalankan secara bergiliran berdasarkan kuantum waktu atau Q. Proses yang belum selesai setelah Q akan kembali ke akhir antrian, sedangkan proses yang sudah selesai keluar dari antrian. Besarnya kuantum waktu memengaruhi hasil penjadwalan. Pertama-tama kita akan menjumlahkan semua burst time atau BT-nya terlebih dahulu. 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 21. 21 merupakan lama proses keseluruhannya, dan di soal kita memiliki kuantum sama dengan 3, yang artinya proses akan berjalan sebanyak 3 ms, dan kemudian sisanya akan mengantri. Selanjutnya kita akan buat kolom berjumlah 21 di bawah ini. Di sini kita memiliki catatan. Kita akan menggunakan tabel bantuan sebagai tempat untuk menghitung sisa BT-nya. Baik, selanjutnya proses P3 berjalan selama 5 ms. Karena P3 memiliki arrival time terkecil yaitu 0, maka P3 akan berjalan duluan. Karena memiliki kuantum sama dengan 3, maka ia hanya akan berjalan 3 ms saja, dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P3 ditulis pada tabel bantuan. Sisa dari P3 adalah 2. Selanjutnya proses P5 berjalan selama 3 ms, dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P5 ditulis di tabel bantuan. Karena BT P5 adalah 6, dan yang sudah berjalan hanya 3, maka sisanya dari P5 adalah 3. Selanjutnya proses P4 berjalan selama 3 ms saja, dan sisanya akan mengantri. Karena BTP4 adalah 3, maka P4 tidak memiliki burst time lagi, atau tidak memiliki sisa, dan proses akan dijalankan sampai habis. Selanjutnya, proses P2 berjalan selama 3 ms, dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P2 akan ditulis pada tabel bantuan. Karena BTP2 adalah 4, dan yang sudah berjalan hanya 3, maka sisa BT dari P2 adalah 1. Selanjutnya, proses P6 berjalan selama 2 ms saja. Karena BTP6 adalah 2, maka tidak ada sisa, dan proses bisa dijalankan sampai habis. Selanjutnya, proses P3 berjalan sebanyak 2 ms. Karena tadi masih ada yang mengantri dan karena sisa BTP3 adalah 2, maka P3 tidak memiliki sisa atau proses akan dijalankan sampai habis. Selanjutnya, proses P5 berjalan sebanyak 3 ms. Karena tadi masih ada yang mengantri, dan karena sisa BT dari P5 adalah 3, maka tidak ada sisa atau proses akan dijalankan sampai habis. Selanjutnya, sisa BT terakhir adalah P2. Dengan sisa BT sebanyak 1 ms, maka akan dijalankan sampai habis. Setelah semua prosesnya selesai, isi tabel tersebut sesuai dengan diagram Gantt chart-nya.
Dan untuk mencari response time, kita akan menggunakan rumus FT dikurang AT. 0 dikurang 17 sama dengan 17. P5 berjalan 3 dikurang 20 sama dengan 19. P4 start time-nya 6 dikurang finish time 9, response time-nya 7. 9 dikurang 21, 19. Start time P6 12 dikurang finish time 14 sama dengan 11. P1 memiliki start time 14 dikurang dengan finish time 15 sama dengan 11. Setelah semua tabel terisi, langkah selanjutnya adalah mencari turnaround time atau TI, dan average waiting time, TR atau TR, dengan rumus TI, total penjumlahan semua proses response time, dan TR, TI dibagi jumlah proses. Jadi turnaround time-nya 17 ditambah 19 ditambah 7 ditambah 19 ditambah 11 sama dengan 84. Average waiting time-nya yaitu jumlah dari response time tadi dibagi 6, yaitu sama dengan 14 ms, 14 millisecond. Baik, selanjutnya adalah penjadwalan CPU HPRN dan akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Angelsa Putri dengan NIM 80224 0187. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan HPRN. Apa itu HPRN? HPRN atau High Hash Penalty Ratio Next adalah algoritma penjadwalan CPU tanpa preemptif yang memilih proses berdasarkan rasio penalti tertinggi. Proses pendek biasanya didahulukan, tetapi proses yang lama menunggu akan meningkat prioritasnya sehingga mencegah starvation. Di sini ada proses arrival time, burst time, start time, finish time, dan response time. Lalu yang sudah ada adalah proses P3, P5, P4, P2, P6, dan P1 beserta arrival time dan burst time-nya. Langkah pertama adalah kita jumlahkan semua burst time-nya terlebih dahulu, yaitu 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Kita dapatkan hasilnya adalah 21. Nah, 21 ini merupakan lama proses keseluruhannya. Selanjutnya, buat kolom berjumlah 21 seperti di bawah ini. Kenapa di sini dimulai dari 0? Karena arrival time terkecilnya adalah 0. Jadi kita mulai dari 0, 1, 2, sampai 21 sesuai jumlah kotaknya. Catatan, di sini kita akan menggunakan tabel tambahan sebagai bantuan untuk menghitung sisa BT-nya. Kita sebut saja tabel bantuan ya. Lalu proses yang akan berjalan duluan adalah P3. Kenapa? Karena P3 memiliki arrival time terkecil yaitu 0. Lalu burst time-nya 5, maka P3 akan berjalan sebanyak 5 langkah. Selanjutnya P3 selesai, dan untuk mengetahui proses manakah yang akan berjalan duluan, kita akan menggunakan rumus 2HPRN, yaitu waktu sia-sia atau S sama dengan finish time dikurang arrival time. Lalu rasio penalti atau RP sama dengan S ditambah burst time dibagi burst time. Kita lihat tabel di samping ini adalah tabel tambahan atau tabel bantuan yang akan kita gunakan untuk menghitung manakah proses yang akan berjalan duluan. Di sini, kenapa tidak ada P3? Karena P3 tadi sudah berjalan, maka ini adalah sisa proses yang belum berjalan. Waktu sia-sia tadi rumusnya adalah finish time dikurang arrival time. 5 ini adalah finish time dari P3 tadi. Lalu 1, 2, 2, 3, dan 4 ini adalah arrival time dari P5, P2, P4, P6, dan P1.
kita masukkan ke dalam rumus, maka didapatlah hasilnya seperti ini. Setelah waktu sia-sianya sudah selesai, maka kita lanjut untuk mencari rasio penaltinya. Rumus rasio penalti adalah S ditambah burst time dibagi burst time. 4 ini adalah S tadi, 6 ini adalah burst time dari masing-masing proses ini. Lalu, kita masukkan ke dalam rumus, maka yang pertama kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung ini, maksudnya kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 4 ditambah 6 sama dengan 10, lalu 10 dibagi 6 adalah 1,6. Begitupun seterusnya. Lalu kita sudah mendapatkan rasio penalti dari masing-masing proses. Kita cari mana rasio penalti yang paling tinggi. Karena hasil rasio penaltinya yang tertinggi ada 3, yaitu yang bernilai 2, maka kita lihat dari arrival time-nya, proses P4, P6, dan P1, manakah yang terkecil itu yang akan jalan duluan. Dapat dilihat di sini, P4 mempunyai AT terkecil, jadi P4 yang akan berjalan duluan. P4 berjalan sebanyak 3 langkah, karena memiliki burst time sebanyak 3. P4 selesai, lalu kita lihat lagi tabel yang di bawahnya ini. Seperti tadi, kita akan mencari rasio penalti yang paling tinggi. Kita masukkan lagi ke dalam rumus, lalu didapatlah seperti ini. Dan di sini P1 memiliki rasio penalti terbesar yang bernilai 5, maka P1 akan berjalan duluan. Di sini P1 berjalan sebanyak 1 ms atau 1 langkah, karena P1 memiliki burst time sebanyak 1. P1 selesai, lalu kita lihat lagi tabel di bawahnya ini. Sama seperti tadi, kita akan menggunakan rumus yang sama, seperti yang di atas tadi, caranya masih sama. Dan didapatlah rasio penalti yang paling tinggi itu adalah P2, yaitu senilai 2,75, maka P2 yang akan berjalan duluan. Di sini, P2 memiliki burst time sebanyak 4, maka P2 akan berjalan sebanyak 4 langkah. P2 selesai, kita lanjut, lihat tabel di bawahnya lagi. Sama seperti yang di atas tadi, kita akan menggunakan rumus yang sama untuk menghitung rasio penalti yang paling tertinggi. Lalu di sini didapatlah rasio penalti yang paling tertinggi adalah P6, yaitu senilai 6. Maka P6 yang akan berjalan duluan. P6 akan berjalan sebanyak 2 ms. Kenapa? Karena P6 memiliki burst time yaitu 2. Jadi P6 akan berjalan sebanyak 2 langkah. Lalu proses terakhir yang tersisa adalah P5. Lalu kita jalankan P5 sampai habis. P5 memiliki burst time sebanyak 6, maka P5 akan berjalan sebanyak 6 langkah. Setelah semua prosesnya selesai, isi tabel yang kosong ini sesuai dengan diagram chartnya. Dan untuk mencari respon time, kita menggunakan rumus finish time dikurang arrival time. Lalu didapatlah P3. P3 berjalan dari 0 sampai 5, maka start time-nya adalah 0 dan finish time-nya adalah 5. Lalu response time-nya 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya P5. P5 berjalan dari 15 sampai 21, maka start time-nya adalah 15, lalu finish time-nya adalah 21.
response time-nya 21 dikurang 1 sama dengan 20. Lalu selanjutnya P4. P4 berjalan dari 5 sampai 8, maka start time-nya adalah 5, finish time-nya adalah 8. Lalu response time-nya 8 dikurang 2 sama dengan 6. Selanjutnya P2. P2 berjalan dari 9 sampai 13, maka start time-nya adalah 9, finish time-nya adalah 13. Lalu response time-nya 13 dikurang 2 sama dengan 11. Selanjutnya adalah P6. P6 berjalan dari 13 sampai 15, maka start time-nya adalah 13, lalu finish time-nya adalah 15. Dan untuk response time-nya 15 dikurang 3 sama dengan 12. Yang terakhir adalah P1. P1 berjalan dari 8 sampai 9, maka start time-nya adalah 8, finish time-nya adalah 9. Dan untuk response time-nya 9 dikurang 4 sama dengan 5. Setelah semua tabel terisi, langkah selanjutnya adalah mencari turnaround time atau TI dan average waiting time atau TR dengan rumus TI sama dengan total penjumlahan semua response time-nya, lalu TR sama dengan TI dibagi jumlah semua prosesnya. Lalu pertama kita mencari TI dulu. Di sini kita akan menjumlahkan semua response time-nya, yaitu 5 ditambah 20 ditambah 6 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 5, hasilnya adalah 59. Selanjutnya adalah mencari average waiting time dengan rumus TI dibagi jumlah prosesnya. Di sini jumlah prosesnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 59 dibagi 6 sama dengan 9,83 ms. Baik, itulah cara bagaimana menyelesaikan HPRN. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.